Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Louis. Oke, kali ini saya akan membagikan video bagaimana sih caranya menemukan error pada Ajax JavaScript. Biasanya ketika kita membuat Ajax JavaScript, itu kadang-kadang ketika kita sudah selesai membuatnya, kita coba untuk menjalankan, malah yang kita jalankan tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak ada errornya. Kalau untuk orang yang nggak tahu itu letak errornya di mana, itu pasti bingung. Nah, di sini akan saya bagikan gimana sih caranya ngecek JavaScript itu mau berjalan atau enggak, kemudian errornya di mana, dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini saya sudah membuat salah satu contoh ya, menggunakan Ajax JavaScript. Cek. Cara cek JavaScript gitu ya namanya ya. Jadi ini menggunakan JavaScript ya. Jadi di sini saya menggunakan dua buah file ya. Namanya cara cek ajax.php dan dataprocess.php. Jadi ini fungsinya ketika ini dipilih, itu dia akan mengubah hasil hari, bulan, tahun ini jadi kayak, kalau ini kan dalam bentuk angka ya, kalau ini dalam bentuk misalkan tanggal sekarang kan 28/03/2024, kalau di sini 28 Maret atau 28 Maret dalam bahasa Inggris ya, 2024 gitu. Jadi ini contohnya, ini contohnya ya, akan menghasilkan ini. Nah, seperti ini. Ini menggunakan Ajax JavaScript ya. Baik, untuk error pertama yang biasanya terjadi itu karena event JavaScript yang dijalankan itu tidak ada ya. Jadi ini apa itu event JavaScript ini ya? Apa itu event ini ya? OnChange itu merupakan event. Nah, ini fungsinya untuk menjalankan function JavaScript. Jadi misalkan di sini function JavaScript namanya pilih tanggal. Kemudian di sini kita mau menjalankan function pilih tanggal, yaitu menggunakan event yang namanya onChange, karena dia tipe datanya date. Date itu kan pilih ya, kita cuma memilih bukan menginputkan, jadi dia onChange. Nah, biasanya kalau misalkan terjadi kesalahan di sini, itu misalnya kita mau manggil onChange pilih tanggal 1 gitu. Pilih tanggal 1 ini kan tidak ada di JavaScript ini, yang ada cuma pilih tanggal. Nah, kalau dijalankan akan menghasilkan error seperti ini. Ini kita refresh. Ini misalkan kita onChange pilih tanggalnya. Nah, nggak mau jalan kan? Nah, gimana cara ngeceknya? Itu dengan cara klik kanan, inspeksi. Ya, kita refresh sekali. Nah, kemudian pilih jaringan. Ini kita close dulu. Refresh sekali. Pertamanya akan bentukannya seperti ini. Kemudian kita onChange lagi, kita pilih salah satu. Nah, akan ada error seperti ini ya di sini ya. Ini kita klik. Ini akan tampil, pilih tanggal 1 is not defined. Jadi maksudnya tidak ada pilih tanggal 1 di dalam JavaScript, atau nggak ada function pilih tanggal 1. Yang ada adalah pilih tanggal. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah variabel yang dideklarasikan di dalam function itu tidak ada atau mengalami typo gitu. Jadi misalkan di sini kan yang ada name tanggal, atau mungkin ditambahin kelas gitu, pilih tanggal gitu ya. Yang ada name, ID sama kelas gitu. Jadi di sini itu harus sesuai dengan, misalkan di sini saya pakai ID, berarti pakai pilih tanggal. Namanya mesti sama. Ini bukan ini ya, bukan ini yang disamain, tapi di sini, di bagian ini. Ini yang harus sama dengan misalkan ID kalau menggunakan pagar. Kalau titik berarti menggunakan kelas. Kalau name berarti di sini ada penambahan name ya, menggunakan name. Di bagian sini yang harus disamakan dengan name, kelas, atau ID. Kalau di bagian sini nggak masalah, itu adalah penamaan deklarasi dari ini. Jadi misalkan kalau ini tanggal 1, asalkan ini pilih tanggal sesuai dengan ID-nya, nggak masalah. Ini misalkan aja nih kita buat tanggal 1, pilih tanggal 1 gitu ya. Ini kita refresh lagi ya.
Oke, kita close dulu. Jangan lupa pilih jaringan ya. Kemudian kita jalankan lagi. On change. Nah, dia mau berjalan ya. Cuman di sini tidak sesuai ya. Kenapa? Di sini ada pilihan tanggal undefined. Ya. Tanggal undefined ini maksudnya adalah data dari pilih tanggal ini tidak didapatkan atau tidak ada nilainya seperti itu. Jadi tidak ditemukan nilainya. Kenapa ya? Karena seperti tadi. Ini tidak ada di dalam form input atau tidak ada di inputannya. Yang ada adalah pilih tanggal. Selanjutnya adalah nama URL atau penyebutan nama PHP di URL yang salah. Misalkan di sini kita menggunakan URL dengan nama PHP date process. Misalkan kita buatnya date process S-nya 2 kali gitu ya. Kita save seperti itu ya. Kemudian kita refresh lagi. Masih di jaringan ya. Kemudian kita on change. Nah, dia akan 404. Kalau seperti ini, sini kan udah kelihatan ya. Tapi 404 ya, berarti ini artinya adalah kesalahan. Di sini juga kelihatan ya kesalahannya. Kemudian di sini kita lihat pilih tanggal. Oh, ini udah didapetin nih nilainya. Apanya yang salah ya? Caranya adalah klik 2 kali di sini ya. Nah, ini menandakan 404 not found, berarti tidak ada PHP date process double S ini di dalam project kita. Karena yang ada adalah date process S-nya sekali. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian data ini juga bisa salah ya. Jadi misalkan sini pilih tanggal, kemudian ini plus ini yang harus sesuai dengan var atau penamaan deklarasi dari variabel yang kita deklarasikan di sini. Kalau yang ini misalnya pilih tanggal L gitu nggak masalah ya. Karena ini itu dia dipasangkan dengan ini. Dengan ini. Ya, dengan ini. Jadi name ID itu dia harus sama dengan $val ini. Kemudian nama variabel yang dideklarasikan ini harus sama dengan ini, bagian setelah sama dengan di datanya, dan pilih tanggal ini harus sama dengan $get yang di sini. Gitu ya. Jadi itu harus kalian ingat ya, supaya nanti tidak terjadi bolak-balik atau kesalahan. Kalau supaya tidak bingung, ya udah jadiin satu aja namanya gitu. Satu aja namanya supaya tidak bingung. Pilih tanggal, semuanya pilih tanggal. Biar kalian tidak bingung. Nah, ini untuk yang satu data ya. Kalau untuk 2 data, itu biasanya kita menambahkan dan ya. Jadi misalkan ini kita tambah lagi satu ya, var nilai sama dengan 0 gitu ya. Ini karena angka nggak apa-apa, nggak tanpa petik ya. Tapi kalau misalkan 0 gitu berupa huruf, berarti harus pakai petik karena dia berupa varchar gitu ya. Boleh petik 1, boleh petik 2 ya. Sama aja. Selanjutnya gimana caranya kita nilai 0 ini kita oper ke dalam data proses ini. Caranya itu adalah di sini, bagian sini ya. Bagian sini ini ditambahin plus gitu ya. Main petik 2 lagi. Kita pasti aja langsung. Seperti ini, cuman di sini ditambahkan dan. Kalau cuma 1, nggak masalah nggak pakai ini ya. Tapi kalau datanya banyak, atau lebih dari 1 harus pakai dan ini. Kita samain aja penamaannya nilai-nilai gitu ya. Nilai-nilai. Oke, seperti ini. Baru kita deklarasikan lagi di sini. Nilai-nilai ya. Ingat get ya, bukan post. Pilih tanggal. Misalkan nih dengan nilai. Oke. Titik-titik.
ya kata sambung dari PHP titik ya, nilai. Ini kita coba dulu ya, kita hilangin done-nya ini ya. Jadi kayak gini aja gitu. Kita coba ya. Kita refresh. Ini kita close dulu, kita refresh. Oke, kita on change ya. Nah, dia nilainya undefined ya. Padahal sini nilainya 0 gitu ya. Undefined ya. Coba kita klik. Nah, di sini dikatakan undefined nilai, jadi nggak didapetin nilainya. Nilai 0-nya. Padahal di sini udah dapet ya nilai sama dengan 0 gitu ya. Karena tidak diisikan done. Ini kalau kita isikan, kita refresh lagi ya. Ini kita close, kita refresh, kemudian kita on change, 0, nilai 0. Ya, didapatin nilainya sama dengan 0. Jadi deklarasinya atau nilai 0-nya yang kita oper dari sini berhasil didapatkan di sini gitu ya. Jadi mesti ditambahkan dan kalau nilai atau datanya lebih dari 1. Kalau cuma 1 ya nggak masalah. Oke, selanjutnya adalah bagian ngefile-nya ya, atau hasil dari pemrosesan Ajax-nya. Nah, ini kan sukses gitu. Nah, ini HTML ini maksudnya penamaan yang kalian buat ya. Kalau data gitu juga boleh ya. Jadi nggak harus HTML, nggak harus data gitu. Terserah dari kalian gitu. Misalnya file gitu juga boleh. Gitu. Terpenting di sini adalah ini ya, di bagian ini ya. Ini adalah ID yang dimana kalian mau menampilkan hasil dari Ajax-nya. Seperti itu. Ya, jadi di sini ya, di sini saya mau menempatkan hasil dari pemrosesan Ajax-nya, yang dimana acuannya adalah show hasil atau ID dari div-nya. Kenapa di sini memakai div ya? Karena saya mau mengganti HTML-nya. Jadi HTML yang mau saya ganti. Kalau dia HTML tuh dia akan mengganti tampilan, bukan mengganti data. Kalau yang HTML ini udah jelas ya, kalau diinputkan dia akan berubah dari ubah hasil tanggal itu akan ngefile dengan hasil dari tanggal yang dipilih gitu ya. Jadi kayak gini gitu. Di refresh. Yang pertama kan gini bentukan HTML-nya. Setelah dipilih, dia akan ditambahkan 29 Maret dengan nilai 0 gitu. Itu perubahan HTML. Nah, kalau misalkan yang tadi, yang di file itu hasilnya berupa data doang, jadi ini kita ganti gitu. Kita misalkan buat input date lagi. Kemudian pakai ID aja ya. ID namanya date 1 gitu. Seperti ini. Kemudian kita mau menampilkan pilihan yang di sini atau pilihan yang ini itu ke dalam date yang kedua. Ini kita refresh dulu. Jadi date yang di sini atau kalau kita pilih 29 di sini juga tampil 29. Itu menggunakan Ajax, tidak menggunakan HTML. Jadi misalkan ini kita ubah HTML, ini tidak menggunakan HTML. Yang digunakan adalah file ya. Karena dia dalam bentuk value saja, bukan dalam bentuk HTML. Kemudian ini ID-nya jangan lupa diganti ya. Karena kita akan, kalau kita mau menginputkan data ke dalam form input, form date text area, itu pasti menggunakan file. Tapi ketika kita mau menampilkannya dalam bentuk HTML-nya, berarti kita menggunakan .html. Atau kita ingin mengubah tampilannya, itu kita menggunakan HTML. Ya ini biarin aja HTML nggak masalah. Cuman di sini ini nggak bisa kita ubah, tidak bisa kita echo atau tampilkan dalam bentuk label karena label ini dia bentukannya pasti HTML atau salah satu sintaks dari HTML. Jadi kita langsung saja $pilih tanggal atau kita echo langsung nilainya. Ini kalau dijalankan seperti ini ya. Ini refresh. File 30, nah langsung 30. File 27, langsung 27. Itu bedanya file dan HTML. Jadi biasanya sering terjadi kesalahan di sini ya. Yang dimana dibalik gitu, padahal mau nge-file value-nya aja, malah pakai .html di sini. Atau
padahal mau ganti tampilannya malah pakai .file di sini, itu nggak bisa ya. Jadi misalkan kita di sini kita unduh kayak tadi ya, terus ini kita unduh kayak tadi, terus ini kita pakai HTML tapi kita malah pakai file gitu, nggak bisa ya. Ini kita coba ya. Tidak bisa, tidak akan menampilkan apa-apa karena file itu memang dikhususkan untuk mengisi form input dan file dan HTML untuk mengubah tampilan. Lalu bagaimana tandanya untuk bisa kita tahu bahwa Ajax JavaScript yang kita buat itu sukses? Ya, ini di sini pasti ada caranya. Ya, tentu ada. Ini kita ubah dulu dari HTML biar tampil. Nah, caranya itulah ketika dijalankan. Klik jaringan seperti biasa ya. Inspect, kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan ini ya. Get localhost, date process, URL-nya. Kemudian data-data yang akan kita oper ke dalam data process.php yang jadi pilih tanggal sama dengan sesuai dengan ini ya. Tanggal 29, nilainya 0, tadi kita deklarasikan nilainya 0 di sini. Ya, ini. Nah, kalau ini sudah oke, jadi udah keisi, bukan undefined, dan ini warna hijau dengan 200 seperti ini, kalau kita klik, hasilnya tampil ya, seperti ini. Oke, udah sesuai, maka itu menandakan bahwa JavaScript yang kita buat itu sudah sesuai dan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagaimana kalau misalkan ini udah hijau gitu, terus ini sudah tidak undefined, kalau kita klik 2 kali, udah sesuai nih, udah mau nih. Kesalahannya di mana? Kesalahannya pasti ada di sini ya. Di mana kalian untuk ID dari patokannya, atau misalkan kalian nge-file kayak tadi, harusnya kan pakai date 1, tapi kalian pakai show hasil. Dan dimana dia akan nge-value-nya atau nge-print datanya ke dalam div atau dalam bentuk HTML. Intinya kesalahan penyebutan patokan. Jadi misalkan di sini kita mau patokannya show hasil, tapi di sini malah show hasil 1 gitu, yang nggak akan tampil. Harus disamakan dengan patokan ID mana yang kita buat untuk hasil atau meng-print dari hasil pemrosesan Ajax-nya. Jadi misalkan sini show hasil, ya show hasil. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini mengenai cara cek Ajax JavaScript. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.